mulai dari belakang, tengah, depan, dan juga penyerang ya. Bahkan ya gue berpikir Luke Shaw akan dimainkan, lalu ya Bruno Fernandes pastinya ya. Cuman yang ditampilkan ini justru sangat di luar dugaan gue ya dengan amatiran, karena ya dari back four saja Alex Telles yang dimainkan ya instead of Luke Shaw. Lalu kalau kita bergerak ke depan, maksudnya di lini tengahnya itu Matic yang dipilih, bukan Scott McTominay. Lalu kejutan juga Donny van de Beek main ya. Pogba juga kejutan karena dimainkan dari menit awal. Tadinya gue perkirakan dia akan dimainkan tapi tidak dari awal ya. Dan ya, yang lebih mengejutkan lagi menurut gua dengan amatiran adalah yang di luar perkiraan ya, adalah formasi yang ditampilkan ya, dimana biasanya ini kan kita bermain 4-2-3-1 ya di beberapa pertandingan terakhir. Cuman tadi ini kalau menurut gua sih ya, again dengan amatiran bermain dengan formasi diamond ya, artinya 4 back, lalu ada Matic, Pogba di kiri, Fred di kanan, Donny van de Beek di belakang 2 striker, Mason Greenwood dan juga Anthony Martial ya. Ya, Martial sih di awal-awal babak pertama sih dia cukup lumayan rajin ya menjemput bola ke bawah, walaupun juga ketika menyerang itu gimana ya, kalau menurut gue masih terlalu banyak giring, masih terlalu banyak salah umpan dan lain-lain ya. Ya 15 menit awal tuh kurang lebih kalau gue lihat sih imbang ya antara keduanya, masih sama-sama mencari pola. Lalu United pun demikian ya dengan formasi yang diamond ini, kanan kiri itu cenderung imbang, dimana kalau gua ngeliat terutama Donny van de Beek ini lebih banyak ditempatkan selain di belakang striker ataupun ya di belakang striker, dia juga lebih beroperasi di sisi kanan ya dari Manchester United atau sebelah kiri dari Leicester City ya. Tapi ya again ya, United ini kesulitan masuk ke sepertiga akhir dari Leicester, karena murni kalau gua ngeliat faktor sayap ini tidak jalan ya, terutama dari sisi kanan. Mason Greenwood ini sering terisolir sendiri ya, sementara Donny van de Beek ini ya juga kalau gua lihat sih masih kebingungan ya antara dia berada di depan atau harus jemput bola di kanan, sementara sisi kiri yang justru lebih hidup, karena kalau gua ngeliat sih lebih faktor dari Paul Pogba ya juga menopang di sana, dan juga Alex Telles yang cukup rajin melakukan overlap dari sisi sebelah kiri ya. Lalu ya akhirnya ada kesalahan fatal yang dilakukan oleh Fred. Kalau gue ngeliat sih Fred ini mungkin nggak 100% salah ya, karena tadi di komentator TV Belanda juga diperlihatkan lagi. Tadinya gue pikir juga Fred ini yang murni salah, tapi setelah dibahas dan gue setuju ya, di TV Belanda itu mengatakan bahwasannya ya semua ini dimulai dari Harry Maguire ya, dimana dia mengumpan ke Fred dan dia tahu Fred itu di marking ya. Tadi dijelaskan di TV itu semua pilihan di tengah itu sedang di marking. Kenapa kok Harry Maguire tidak memilih untuk melakukan umpan itu ke samping ya, dimana di samping ini lebih longgar ya, karena tidak ada penjagaan. Cuman ya again mungkin dia tidak melihat, sama pun Fred juga tidak melihat. Umpannya pun ya menurut gua sih umpan fatal itu ya, melakukan back pass dengan power yang seperti itu, dan ya Kelechi Iheanacho akhirnya berhasil memanfaatkan 0-1 ya. Dan menurut gua setelah 0-1 ini Manchester United ini mulai keluar menyerang ya, tempo mulai lebih tinggi, lebih agresif, mulai banyak mengalirkan bola itu ke depan ya. Dan menurut gua sepertinya sistem ini mulai memperlihatkan berhasil ya, step by step begitu ya. Lalu akhirnya dapat gol dari Mason Greenwood yang menurut gua setupnya cukup bagus ya, terutama dummy dari ya dimulai dari assist dulu ya dari Paul Pogba, dan juga dummy dari Donny van de Beek ya. Dan ya menurut gua finishing dari Greenwood juga cukup bagus menggunakan kaki kiri ya, dan ini merupakan ya menurut gua sih mudah-mudahan gol ini sekalipun kita kalah ya, tapi gol ini tuh menjadi pembangkit semangat dari Mason Greenwood ya, terutama karena kan di beberapa pertandingan dia agak mulai cenderung menurun sih sebenarnya ya. Dan satu catatan gue ini ya, setelah itu kan juga
terjadi jual beli serangan ya, dan banyak sekali serangan-serangan berbahaya dari Leicester ini tercipta bukan karena mereka build up dari bagus ya, maksudnya dari bawah ya dengan bagus, artinya lebih banyak karena Manchester United melakukan kesalahan ya, kesalahan passing, kesalahan posisi, bola direbut, seperti itulah gitu loh. Dan ketika memasuki babak kedua ya, kembali lagi Manchester United ini kesulitan untuk masuk sepertiga, dan ya kerjasama menurut gue cukup bagus ya, kerjasama yang dilakukan oleh pemain Leicester ini diselesaikan dengan bagus oleh Youri Tillman. Manchester United pemainnya tampak kalau gue pikir seperti kebingungan ya, pemain-pemain itu di tengah ya, Matic lah, Fred, mereka tidak tahu siapa yang harus makin Youri Tillman ini ya. Mungkin ini juga kekaguan mereka dengan sistem yang diterapkan dan juga bagaimana reaksi dari Leicester sih ya. Cuman menurut gue ya again sih, mungkin kalau bisa ditunjuk kambing hitam mungkin bisa jadi Fred ya, ringan amatiran ala gue nih ya, karena Fred ini yang harusnya dan juga Matic ya sebagai gelandang bertahan, dan ya Maguire berusaha untuk ngeblok, cuman ya tidak terblok, dan ya akhirnya unggul ya. Kalau dari sisi penonton sih mungkin golnya bagus ya dari Tillman, artinya finishingnya juga bagus ya ke pojok sebelah kanan dari Dean Henderson. Lalu sempat juga mendapatkan peluang Jamie Vardy, dan menurut gua tuh fatal. Sekali lagi kalau diperhatikan peluang itu didapat dari kesalahan ya, Manchester United menguasai bola di sisi kanan. Gua lupa siapa, kalau nggak salah Fred lagi, atau ya intinya itu karena Manchester United pemainnya itu tidak mampu menguasai bola dengan baik dan direbut oleh pemain Leicester, dan ya umpan bagus menurut gua ke Vardy. Sayang sekali ya tendangannya tuh di samping sebelah kanan dari Henderson, itu benar-benar bola mematikan sih sebenarnya ya. Akhirnya menit ke 63 ini ganti rombongan ya, Matic, Pogba, Donny van de Beek, Alex Telles diganti oleh Cavani, Bruno Shaw, McTominay. Formasi pun diganti jadi 4-2-3-1 lagi. Martial ke kiri, Cavani ke depan ya. Manchester United mulai menaikkan tempo, Leicester juga menaikkan tempo, terutama ketika mereka melakukan counter ya. Sering sekali banyak pemain Leicester ini yang tiba-tiba berada di daerahnya Manchester United ketika melakukan counter ya, dan akhirnya ya melalui corner Leicester berhasil menambah gol karena ya kesalahan McTominay kali ini yang miss ya, trying to header the ball. 3-1, dan ketika posisi 3-1 ini kalau gue pikir sih ya ringan amatiran ala gue ya, sudah posisi susah karena ketinggalan 2 gol. Manchester United pun juga belum menemukan form pemainnya ya, sekalipun sudah menampilkan pemain-pemain inti kalau bisa dibilang ya. Ya kalau secara statistik ini sebelum kita ngomong lebih lanjut, ball possession overall dikuasai oleh Manchester United. Total shots 11 berbanding 9 ya untuk Leicester City, big chances 3 untuk Leicester City, 0 untuk Manchester United. Ini juga memperlihatkan bahwasanya Manchester United ini sangat-sangat kesulitan ya. Gua sendiri secara pribadi tidak mencatatkan banyak peluang emas ya. Oke, gol dari Mason Greenwood, selebihnya ya gua lihat mungkin tendangan bebas dari Bruno Fernandes ya yang sempat ditepis oleh Schmeichel. Selebihnya again sih gue sama sekali tidak melihat ada potensial gol dari Manchester United ya, terutama di babak kedua setelah ketinggalan 2-1 dari Leicester ya. Ya pemain terbaik game ini kalau menurut gue sih jelas ya Kelechi Iheanacho dengan 2 golnya. Menurut gue work rate-nya bagus, cukup merepotkan pertahanan Manchester United ya. Manchester United sendiri menurut gua ya dengan kekalahan ini kan pastinya tersingkir di Piala FA. Kebobolan 3 gol ini sesuatu yang karena sepanjang tahun ini Manchester United ini kan ya penampilannya kalau menurut gua sih bagus ya, dan kebobolan 3 gol ini kan termasuk yang ya ketika melawan Everton kita 3-3 tapi kan itu 1 poin ya. Artinya kekalahan dengan kebobolan 3 ini kan kita tahun ini kalah 2 kali, 1-2 dari Sheffield, 0-2 dari Manchester City. Agak too much sih menurut gue ya. Terlebih kalau gue ngelihat faktor Manchester United ini terakhir kali kalah di
kandang Leicester ini kan tahun 2014 ya dengan skor 5-3. Selebihnya seri, menang, dan kali ini kita kalah. Dan menurut gua dengan amatiran ya, ada yang aneh sih sebenarnya. Kenapa? Manchester United ini kan baru akan berlaga lagi itu 2 minggu lagi ya, melawan Brighton kalau nggak salah. Artinya punya waktu yang cukup panjang lah ya untuk mempersiapkan tuh pertandingan selanjutnya. Memang sih di antara ini kan memang ada jeda internasional ya. Artinya beberapa pemain akan tampil membela timnasnya masing-masing. Menurut gue yang agak aneh itu adalah yaitu tadi ya starter dari Manchester United sendiri ya. Gue nggak tahu, pastinya Ole Gunnar Solskjaer yang lebih tahu kenapa kok menampilkan sistem yang berbeda, pemain yang berbeda ya. Kita tahu Donny van de Beek ini lama tidak tampil, tapi sekali dimainkan ini langsung dikasih starter ya. Begitupun juga Paul Pogba, sekalipun ketika melawan AC Milan ini berpenampilan cukup baik, tapi ya dari artikel yang gua baca, wawancara oleh Gunnar Solskjaer sendiri pun mengatakan bahwasanya Pogba ini belum siap untuk main 90 menit. Tadinya gua pikir akan dijadikan pemain pengganti ya, ternyata dimainkan dari awal. Lagian sih oleh Gunnar Solskjaer yang lebih tahu. Cuman ringan amatiran ala gua, kalau gua sih ada berpikir apakah mungkin FA Cup kali ini tuh dijadikan prioritas nomor 3 mungkin ya. Mungkin setelah Europa League, Liga, dan juga FA Cup ya. Menurut gue bisa jadi karena kan muara dari dua kompetisi di atas ya. Artinya Europa League dan juga Premier League. Apa muaranya? Muaranya ada Liga Champion. Seperti yang gue sering bilang ya, Liga Champion ini idola dari banyak tim pingin main di Liga Champion. Kenapa? Karena ya again sih, selain gengsi, kasta tertinggi, kompetisi kasta tertinggi, dan juga uang ya. Artinya ada di situ prize. Artinya tampil saja itu sudah mendapatkan apa ya? Ya, untuk sisi finansial klub itu sangat-sangat bagus dan sangat membantu sekali ya. Sebaliknya apabila tidak mampu tampil itu justru, bahkan gue inget beberapa tahun yang lalu tuh perhitungannya Manchester United tuh sampai miss berapa juta gitu ya, sekian ratus juta, 10 juta gitu lah. Artinya sangat-sangat matters ya untuk tampil di Liga Champion atau tidak. Sedangkan juara FA kan ya tidak kemana-mana ya. Artinya bukan ke Liga Champion. Mungkin bisa jadi dengan amatiran ala gue, ini bukan prioritas bagi seorang Ole Gunnar Solskjaer untuk Manchester United. Bisa jadi. Atau ada miskalkulasi di strategi tadi. Bisa juga terjadi. Ya, karena kenapa gue bilang kok ada kemungkinan ini bukan prioritas? Karena itu tadi ya, ketika melakukan pergantian secara rombongan di menit ke-63 tadi, ini kan menandakan ada dua hal ya. Satu, sistem yang tidak berjalan. Kedua, pemain yang tidak jalan ya. Dan itu terjawab ketika formasi berganti. Dan ya artinya memang sistemnya mungkin dianggap tidak berjalan. Dan begitupun juga pemain-pemain yang tadi digantikan ya. Pasti ada banyak pertanyaan, kenapa kok si A, kenapa si B tidak tampil di menit awal dan lain-lain. Ya itu tadi, keputusan ada di Ole Gunnar Solskjaer. Kita berkomentar seperti ini karena kalah. Kalau seandainya tadi menang pun pasti kita akan menilai dengan positif ya. But anyway, it is what it is. Ini sudah kejadian, kita kalah, tersingkir di FA Cup. Ini bukan akhir dari dunia, ini bukan akhir dari segalanya. Manchester United masih berada di peringkat kedua. Gua bukannya membuka harapan untuk jadi juara liga, nggak. Artinya posisi sekarang posisi yang cukup bagus di liga, di posisi kedua. Kita masih punya peluang besar untuk finish tetap di peringkat kedua sambil mengintip ya. Mudah-mudahan, sekalipun kemungkinannya kecil ya, Manchester City tergelincir. Di sisi lain kita akan menghadapi Granada di perempat final Europa League, dan ini juga akan terjadi di jangka waktu yang